Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita baca doa yang barusan sekali lagi bareng-bareng ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kuntu ibu ya, jangan kuntum. Kalau kuntum itu bunga sekuntum. Ini kuntu minaz zalimin. Bapak Ibu masih ingat itu doanya Nabi siapa? Nabi Yunus, bukan Yusuf. Yunus. Doa Nabi Yunus ketika ditelan sama ikan paus. Alhamdulillah nih jawabnya pas nih. Ikan paus. Saya kemarin di Kalimantan saya tanya ibu-ibu, ketika Nabi Yunus ditelan ikan apa bu? Dia bilang ikan duyung. Ketep dengan apal banget ya. Ini roman-romannya banyak orang Betawi ini ya. Mana yang orang Betawi angkat tangan dah? Semuanya. Emang orang Betawi sih sebenarnya gak usah pakai angkat tangan, saya juga udah paham. Orang Betawi wajahnya wajah bermasalah ya. Ada warisannya belum dibagi gitu ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa yang dibaca Nabi Yunus, dibaca Rasulullah, dibaca para sahabat, para tabi'in, dibaca para ulama, dibaca para guru-guru kita. Kapan? Di saat ada orang lain yang nyakitin. Kita dalam hidup nggak lepas dari orang yang ngecewain, betul nggak? Ada yang nyakitin, ada yang ngecewain, ada yang ngutangin, ada yang PHP-in. Tahu PHP-in? Pemberi harapan. Biasanya yang PHP laki perempuan. Biasa aja dong ngomongnya bro. Kita disakitin, dizolimin, dikecewain, di PHP-in. Kalau pengen ngikutin nafsu sih pengennya marah-marah ya. Pengennya kita sumpahin aja tuh orang, bener dah. Bagaimana gak kita sumpahin? Kesel, iya ada. Gedek, apalagi empet juga ada. Tapi sebenarnya kalau kita nyumpahin orang lain, ternyata sumpah itu baliknya ke kita sendiri bu. Doa, kalau kita ngedoain orang lain, ternyata baliknya buat siapa? Buat kita sendiri. Karena kata-kata kasar, kita maki-maki orang, marah-marahin orang. Suami kalau lagi marah sama bininya suka kelepasan, kata lakinya emang dasar oh ini setan. Ya bini mikir lah gue setan, lu siapa bang? Kata-kata kasar tuh naik ke langit, sama langit ditolak bu, karena langit itu punya Allah. Langit gak suka dengan kata-kata yang kasar. Dimentalin ke bumi, bumi juga nolak. Langit nolak, bumi nolak, ujungnya kata-kata kasar balik kemana? Ke diri kita sendiri. Jadi ibu kalau lagi kesel, apalagi nih ya, yang lagi kesel banget sama mantan, cie, nenek-nenek punya mantan emang. Lagi kesel sama mantan, kita gedek mah tapi tetanggaan. Lebaran bakal ketemu, kan begitu ya? Ya lebaran, nah ini nasib cik. Ya lebaran bakal ketemu nih sama mantan. Udah, kesel pasti ada, sakit hati pasti ada. Nggak usah dibaperin, tahu dibaperin. Nggak usah bawa perasaan. Ntar ketemu dari jauh nih, ibu baca aja. Supaya ini nggak nyumpahin nih, ngejagain.
Makin dekat la ilaha illallah. Pas makin dekat kita masih gedek aja lah. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. Baca ayat kursi. Lihat mata, lihat genderuwo. Emang susah, berat, Bu. Ngapain sih kita ngikutin dendam, ngikutin amarah, ngikutin emosi? Ini naik lagi nih, alhamdulillah. Sama kayak lagi puasa juga nih speakernya nih. Ini saya doain yang ngaturin speakernya bagus nih ya. Mudah-mudahan yang ngatur speaker masuk surga sama speakernya. Yang kami mulia, turun lagi diri kakak. Kalau yang wireless, sip. Dijagain nih bang. Ya. Yang kami muliakan para kiai, para alim ulama, para guru, para ustadz dan ustadzah di Yayasan Nurul Ikhlas ya. Mohon maaf lahir batin, saya yang duduk di sini di atas nggak lebih baik dari ayahanda, dari gurunda semua yang ada di bawah duduk bersimpuh. Bapak ibu semua, ini tim hadroh juga jomblo ya. Kelihatan nih kalau yang begini nama wajahnya wajah Kopi Sianida. Tahu Kopi Sianida? Komunitas pria siap nikahin janda. Ada janda di sini? Ada nggak janda? Ada apa banyak? Mana coba yang janda angkat tangan? Ya, janda umurnya 65 lah, ilaha illallah, dinikahin habis maghrib, habis subuh mati bang. Baik, kita mau bahas tentang Ramadan. Ini mudah-mudahan besok udah malam takbiran nih ya. Karena besok saya ada di TV One tuh live sidang isbat penentuan hari pertama Idul Fitri di tanggal berapa. Jadi kalau besok malam takbiran nih malam terawih terakhir, betul ya? Jangan terakhir juga, tahun depan terawih lagi. Jangan terawih terakhir lah, modal gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keseharian kita nih dekat banget sama bahasa Arab. Bahasa Arab tuh udah jadi bahasa sehari-hari kita. Bahkan bahasa Arab, bahasa agama kita ini udah banyak dipakai sama saudara kita yang nonis. Tahu nonis? Non Islam. Nah, saya kemarin di pesawat sama pendeta pisan, pendeta banget maksudnya. Lah itu kan turbulens Pak, emang cuaca lagi nggak bagus, turbulens. Nah saya bilang Allahu Akbar, dia bilang apa? Astagfirullahaladzim. Lalu salah ngucap loh. Nah pendeta astagfirullahaladzim, nanggung, mending login sekalian. Dia nggak ngucapin syahadat. Orang non muslim bahkan mau sambutan aja pakai salam Pak. Kita ini bangga bahasa Al-Quran, bahasa Arab, bahasa Islam, bahasa Muslim udah jadi bahasa nasional tanpa kita sadari. Orang non Muslim kalau janji bilangnya juga insya Allah. Kalau lagi kagum masya Allah. Alhamdulillah kita beberapa bulan kemarin pada berantem, dibedain, dijauhin tiba urusan pilpres. Tapi sekarang kita disatuin dengan takjil. Betul nggak? Mau yang nomor berapa kayak capresnya, cawapresnya, kalau urusan takjil bahkan aman non Islam kita bersaing Bu. Cuman emang kurang sehat, namanya war takjil. Non Muslim mah enak, jam 2 siang udah bisa berburu takjil. Dan jam 2 siang kita lagi munggah-munggah sakaratul maut gitu. Nah saya pernah jam 5 dekat rumah kan banyak yang dagang takjil bang, ya Allah udah pada habis. Anak saya sampai nangis, lah kebagian risol yang pinggangnya pada patah. Itulah kita, bahasa. Saya mau ngomongin bahasa dulu ya. Ramadan di bahasa Arab. Ramadan. Kita ada tema khusus nggak Pak? Jadikan media sosial. Jangan itu pokoknya ya. Jadikan media sosial sebagai sarana dakwah. Oke, ini nyambung nih. Ramadan itu bahasa Arab.
Ra mim dot alif nun Ramadan. Masuk Indonesia, orang Indonesia demen nyimpelin, demen nyingkat-nyingkatin, maunya yang gak ribet. Orang Arab capek-capek bilang Ramadan, pakai dot alif nun Ramadan. Masuk Indonesia jadi Ramadan. Simpel ya, Ramadan. Orang Arab bilangnya tarawih. Tarawih itu artinya sholat yang santai, tenang, khusyuk, gak buru-buru. Makanya dibilang tarawih. Jadi sholat tarawih itu Pak, sebenarnya kita kudu santai, tenang, rileks. Bahasa anak sekarang kayak di situ relaksasi, sambil ibadah, sambil santuy, sambil tenang. Jadi kalau ada yang sholat tarawih viral di Blitar, Jawa Timur, 23 rakaat 8 menit Pak. Bayangkan tuh ribetnya bagaimana itu imam mimpin sholat. Sudah selesai sholat, aki-aki 3 orang joget anggu. Gak dapet esensinya. Sah nggak usah, sah-sah aja sih. Tapi nggak sesuai dengan namanya tarawih. Masuk Indonesia jadi tarawih. Orang Betawi bilangnya tarawih. Orang Betawi kan mau simpel-simpel aja, mau kan lo tarawih. Orang Betawi kagak mau ribet Pak. Dimana-mana kalau manggil ustaz kan enak. Orang Sulawesi manggilnya ustaz, walaupun jadi S. Ustaz. Orang Sunda ustaz. Karena zal jadi dal. Sunda nggak bisa bilang zal. Makanya bilang azan adan. Ustaz. Enak. Gak Betawi manggil ustaz. Tat. Lo kemana Tat? Sini dulu di depan Tat. Kan enak perpaduan 4 amatan. Duduk di depan Tat. Emang Betawi ya. Tarawih. Silaturrahim. Silaturrahim nyambung tali cinta dan kasih sayang. Masuk Indonesia jadi silaturahmi. Jangankan urusan nama-nama ibadah. Kita orang Betawi kan nama kita cakep-cakep. Nama nabi, nama sahabat, nama ulama, nama guru. Cuma panggilannya kagak enak banget dah. Nama si cakep, nama Nabi Yusuf. Panggilannya Ucup. Babe saya bang, orang Betawi asli. Saya asli Cipinang. Gembrong, tahu Gembrong? Pasar Gembrong, Basura. Jadi negara. Mester. Stasiun. Ustaz kayak ceramah orang Buddha ini. Saya asli orang Beruk. Bapak saya namanya Al-Hajj Abdullah Syarifuddin Mawardi. Arab itu Abdullah Syarifuddin Mawardi. Panggilnya Haji Aab. Enak banget ya, gak mau ribet ya. Paman saya almarhum Muhammad Ibrahim Aziz, panggil Bang Boeh. Ada lagi teman saya Betawi Marunda bang, namanya cakep, Muhammad Rasul. La ilaha illallah, udah Muhammad Rasul. Panggil apa? Bang Wecung. Orang Betawi emang cakep-cakep kalau masalah agama, mantep-mantep. Makanya orang Betawi banyak pakai bahasa Arab yang ad-din. Ad-din itu agama, supaya orang itu beragama. Makanya kalau ada pengantin baru, dulu di zaman dulu, anaknya pertama baru lahir dinamain Awwaluddin, anak pertama. Anak pertama yang supaya paham agama. Punya anak bontot dinamain Akhiruddin. Akhir, anak bontot. Lahirnya malam ada terang bulan bahasa Arabnya Qomarun, jadi Qomaruddin. Lahirnya siang-siang ada matahari bahasa Arab Samsun, jadi Samsuddin. Ada Samsuddin di sini? Ada. Mau Samsuddin, Qomaruddin, Awaluddin, Akhiruddin dipanggilnya apa? Udin. Tuh orang Betawi ya. Perempuan juga sama. Nenek saya namanya cakep banget, dan mertua saya namanya Maimunah. Lu panggilnya Mbak Mumun.
Pokoknya kalau di Betawi yang dagang nasi uduk, nah yang dagang nasi uduk pomumun, poeha, poncum. Betul ya? Mana mumun udah jadi nama pocong lagi karena pocong. Zulekha, bagus Zulekha. Masuk Indonesia Zulekha, masuk Betawi Juleha, poeha. Kita identik dengan bahasa Arab, nggak sadar. Ramadan itu bahasa Arab. Kenapa Allah pilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran? Karena ternyata Bapak Ibu googling, cari di internet. Nanti kan sosmed nih, kita ngomongin sosmed buat dakwah. Cari di internet bahasa di dunia, di benua manapun, Afrika, Australia, Amerika, Asia, bahasa yang paling ribet dan paling banyak kosakatanya bahasa Arab. Tuh. Makanya hebat bahasa Arab. Contoh, batu. Kalau kita ambil batu nih, tuh batu nggak panas, nggak dingin, adem. Bahasa Arabnya al-hajar. Apa bu? Al-hajar. Makanya batu hitam yang ada di Ka'bah namanya Hajar Aswad. Ada lagi Hajar Jahannam. Itu obat kuat. Banyak orang Arab yang datang. Hajar Jahannam, hajar batu. Makanya bahasa Arab pegang batu adem, halal hajar, ini batu. Tapi kalau batu panas, kena terik matahari, melepuh, nggak bisa kita pegang, melepuh kita lepas. Kalau ada kertas nempel kebakar, ada daun nempel angus, orang Arab bilangnya apa? Hadar romak, ini romak. Beda sama hajar. Kalau hajar batu yang adem, kalau ar-romat batu yang panas, bisa membakar. Dari nama batu itulah Ramadan diambil. Ar-romat, Ramadan, satu akar kata. Paham ibu ya? Nih ibu manggut-manggut apa paham apa terpesona melihat saya ini kira-kira? Ar-romat artinya batu yang mampu membakar. Ramadan adalah bulan yang sebenarnya semua dosa kita bisa kebakar, itu maksudnya. Bahkan dosa yang sebelum-sebelumnya sering kita lakuin bu, bisa dibakar. Kapan? Di bulan yang penuh dengan pembakaran dosa, yaitu namanya bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan kalau dosa kita mau dibakar, syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, imanan wahtisaban, iman. Kudu pakai iman bu. Contoh, kenapa kita puasa? Dulu orang puasa ya puasa aja Ustaz, nggak tahu kenapa ini orang dulu. Tapi ternyata bisa dibuktikan Pak. Rasulullah 63 tahun hidup. Berapa tahun bu? 63 tahun. Sakitnya cuma 2 kali. Masya Allah. Rasul hidup 63, sakit cuma 2 kali. Kita Pak, jangan kepala 6 Pak. Baru nyampe kepala 4, yuk omong asam urat sembuh, migrain ngantri. Tuh, Rasulullah 63 tahun sakit 2 kali. Kenapa? Karena Rasul makannya sehat. Sarapannya korma paling banyak 7 butir air putih hangat sama madu. Zaman sekarang dokter baru bilang kalau sarapan manusia nggak boleh berat-berat, sumber penyakit. Rasul 14 abad yang lalu kemana aja loter dokter tuh. Rasul sarapan sehat, malam makannya cuma zaitun sama tin, makanya jauh dari penyakit. Kita bagaimana nggak kena penyakit? Sarapan, apa orang sini sarapan? Kompak banget nasi uduk, udah nasinya munjung, asal dipelek ada paha ayam 2 kanan kiri, belum tempe lagi ya. Kue lopis, ayo kue lopis masih ada, nasi ulam masih ada, nasi ulam sini. Geplak ada geplak. Di sini ada geplak. Makan. Tuh orang Betawi ya. Sarapan nasi uduk. Ntar jam 11 toprak. Bagaimana nggak buka?
Perut sumber penyakit, dipadet-padetin, lah ngantuk. Lap nih manusia bu, lapar galak, kenyang bego. Betul kan? Lapar galak asal kenyang udah cengok dia. Ya Allah, siang nih makan siang hapok lagi dah. Sore bakso malam. Jam 8 didok-dok. Jam 10 bubur ayam Sukabumi. Bagaimana nggak dekat sama penyakit? Nah, karena kita makan apa aja, racun pada nempel tuh di lambung sama di usus. Usus itu nggak boleh kotor, kudu bersih. Itu sumber segala penyakit. Diabetes ya dari situ, jantung koroner dari situ, stroke ya dari situ, penyembuatan darah dari situ. Makanya kudu dibuang. Di Jepang diteliti, ini nggak bisa kalau pakai obat, minum obat instan, itu sampah, limbah, makanan yang kita makan apa aja masuk langsung buang, nggak bisa. Kata dokter di Jepang, kalau itu mau hilang harus dibuang. Nama prosesnya detoksifikasi, pembuangan limbah, sampah, zat beracun yang ada di perut, lambung, dinding lambung dan dinding usus dibuang. Kalau mau itu hilang harus pakai puasa. Puasa minimal sehari 10 jam. Berapa jam sehari? Dan itu kudu berturut-turut paling sedikit 27 hari. Jadi sampah dan limbah yang ada di perut bisa hilang dengan puasa sehari minimal 10 jam. Berturut-turut nggak boleh putus minimal 27 hari. Kita Ramadan sehari berapa jam puasa? Hampir 12 jam. Ya. Berturut-turutnya berapa lama? Hampir 30, walaupun kemarin ada yang lebaran nelpon Tuhan. Nah, Tuhan ditelepon. Alhamdulillah udah nelpon Allah. Allah ada WA ya? Aduh, zaman sekarang ada Allah ditelepon. Udah gitu pas ditanya lagi klarifikasi bilangnya apa? Iya itu perjalanan spiritual saya. Bukan spiritual ya itu. Udah pada lebaran tuh Bu. Ya. 30 hari. Minimal 27 hari. Makanya kata Rasul wajar namanya proses pembuangan limbah 30 hari. Orang yang puasa mulutnya bau. Kenapa bau? Tuh sampah lagi dibuangin di dalam. Ibu nih di lampu merah, samping-sampingan, atau kalau enggak ibu di belakang, di depannya truk yang bawa sampah bantar gebang. Cakep banget tuh baunya. Seperti itulah kita kalau puasa, sampah dibuang lewat mulut yang bau. Kata Rasul, siapa orang puasa Ramadan dengan mulut yang bau, maka nanti di surga diganti dengan wanginya kasturi. Bocah mikirnya begini, oh kalau gitu Pak Ustadz makin bau di surga makin wangi dong. Mengasihkan gigi ya sebulan. Ini itu iman, udah bisa dibuktikan. Ya teknologi, ini kan kita menggunakan sosmed nih buat dakwah, sampai itu. Contoh, iman itu ya udah jalani, yakini. Bahkan kita saking beriman sama Allah, apa yang jelas-jelas halal jadi haram ketika Ramadan. Gimana sih Ustadz maksudnya? Contoh, ikan teri halal nggak? Halal. Tapi kalau siang-siang halal apa haram? Haram. Kapan halalnya? Habis maghrib. Kerupuk halal nggak? Siang-siang haram. Kapan halalnya? Habis maghrib. Bini kita Pak, bini sendiri kan halal. Siang-siang jadi haram. Kapan halalnya? Habis tarawih. Udah merit Bang. Apal Bang gua curiga nih. Pinteran dia yang jomblo. Habis tarawih ibu-ibu ngumpet habis maghrib. Woi mepet waktunya. Itulah iman. Ya. Oke.
Yang berikutnya, nah ini masuk nih ke tema kita. Yang pertama, ihtisaban itu bukan sekedar mengharap pahala, tapi dia puasa sambil puasain pikirannya. Perutnya puasa, kagak makan, tenggorokannya puasa, kagak minum, haus iya, lapar iya. Tapi dia puasakan pikirannya supaya nggak banyak mikir buruk sangka sama orang. Itu fungsi salah satu puasa. Kita latih pikiran kita untuk banyak-banyak husnuzon, baik sangka. Husnuzon itu bahasa Arab lagi, husnul baik. Zon itu prasangka, jadi berprasangka baik sama orang lain. Jadi kalau kita puasa, ini juga dipuasain tuh, banyakin istighfar. Makanya orang tua kita bilang dulu apa? Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Betul ya? Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Ulang ya. Sekurus-kurusnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Sejelek-jeleknya bini kita pasti ada dagingnya. Baiknya apa dagingnya? Sejelek-jeleknya bini kita ada baiknya. Sebaik-baiknya suami kita pasti banyak jeleknya. Jadi ya udah nikmatin aja nih, jangan kebanyakan mikir jelek sama laki. Laki juga begitu Pak, jangan mikirin jelek mulu sama bini. Udah bini jelek, mikirin jelek sama jelek jadinya. Kan begitu ya. Ibu coba dah pilih mana, mending punya suami ganteng marah-marah terus, apa suami jelek tapi senyum terus? Ayo dah. Enggak dua-duanya katanya. Enggak dua-duanya. Ganteng senyum terus, ganteng marah-marah terus, jelek senyum terus, mending mana? Ganteng senyum saya rumah ya. Jadi hidup ini ya pilihan Bu. Jangan banyak milih jelek ke orang lain. Kita kalau udah gede sama orang lain Pak, jangan kata orang itu benar-benar berbuat salah, benernya aja kita cari kesalahannya. Nauzubillah min. Makanya nih yang sering komen di internet, di sosmed, wahai para netizen, ya ayyuhal netizen. Maha benar netizen dengan segala komennya. Betul nggak? Jangan jadi orang minal kepoin wal julidin wal nyinyirin. Hidup itu perbaiki diri sendiri. Betul nggak? Itulah salah satu fungsi kita berpuasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu, lebih spesifik lagi saya mau bilang bulan Ramadan ini Pak, kita yang laki-laki, wahai para suami, ini bulan dimana kita belajar ngalah sama bini. Benar kan? Ya, siap. Kita banyak belajar ngalah sama bini. Kita kalau nggak tahu ilmunya, bawaannya sama bini mah emosian Pak, karena nggak tahu ilmunya. Tapi kalau udah tahu ilmunya, mendingan nggak usah ditanggepin. Ini kan satu-satunya ras paling kuat di dunia ini dia. Spesies yang tersisa. Jahat amat Ustaz. Lah emang Bu, lah perempuan Masya Allah, mau di custom, mau dimodif bagaimana Pak, udah setelan pabriknya begitu Pak. Timbang kita ngukur aja dah, banyak-banyak ngalah, asuntu hikmah. Kalau kita bete mending diem. Perempuan tidak diciptakan dari tulang tengkorak laki-laki. Kenapa? Karena Allah tidak mau perempuan naik ke kepala laki-laki. Kata orang Betawi itu namanya songong. Gak boleh perempuan songong. Coba lihat, sholat laki di mana posisinya? Depan, perempuan belakang. Makmum perempuan. Biar kata profesor, dokter belakang. Gak ada profesor ujung-ujung di depan, gak bisa belakang, perempuan belakang. Bukan kami ingin membelakangi ibu dan bukan ibu berarti terbelakang. Ibu di belakang, kami di depan. Kami mau bilang sama ibu-ibu, wahai perempuan, wahai wanita, para gadis, silahkan di belakang. Biar kami yang di depan menghadapi segala ujian. Kami yang akan menghadapi tantangan. Ibu-ibu tenang aja di belakang. Begitu, ibu dilindungi oleh kami laki-laki. Di Kuningan ada yang ngaku-ngaku jadi syekh.
Masa perempuan sholat disejajari sama laki-laki? CPA. Udah punya pesantren lagi, ingat gak? Nggak usah kita sebut namanya, Zaitun. Nggak sebut ya. Ya Allah, Bu. Ini udah fitrahnya begini, Pak. Makanya litas kunu ilaiha dalam surat Ar-Rum ayat 21. Saling mengerti itu susah, berat, Bu. Tapi perempuan juga tidak diciptakan dari tulang kaki laki-laki. Kenapa? Karena perempuan, Allah tidak mau perempuan diinjak-injak seenak hati oleh laki-laki. Maka Allah ciptakan perempuan dari tulang rusuk yang berjajar bertumpuk begitu indah. Perempuan diambil dari tulang rusuk yang paling atas. Tulang rusuk yang paling atas adalah tulang yang paling dekat dengan hati. Allah cuma mau bilang kepada kita laki-laki, Allah mau bilang, wahai laki-laki, wanita itu adalah makhluk yang hanya ingin disayangi, dicintai, dimengerti hanya dengan hati. Kiu-kiu, cukup gitu. Jadi itulah perempuan, Pak. Perempuan itu Masya Allah, Allah ciptain desainnya hebat, perasaannya lembut, hatinya halus. Maka perempuan masuk dalam kategori makhluk halus, Pak. Mau Kang sama Mas. Saya dulu Pak bini, wah Betawi, bini saya orang Sunda. Wah Betawi, lu tantangin gue beri. Oh Betawi, lu jual gue beli, gue borong, nggak gue beli, gue borong. Oh orang Betawi. Tapi ternyata mah perempuan deh, susah dengan makhluk gaib yang satu ini. Dilurusin kagak bisa, dibengkokin patah. Saya baru sadar, oh fitrah perempuan itu satu. Kita fitrah laki-laki suka dengan perempuan, tapi perempuan fitrahnya suka dengan perhiasan. Betul nggak Bu? Jadi kalau kita ribut dan ribet sama bini, Pak, nggak usah puyeng, suruh dandan yang rapi, ajak ke mall, masukin toko emas, kelar. Insya Allah mau dibeliin, ada duitnya. Kan begini. Makanya saya sering bilang bahwa Bapak yang bininya mau anteng, tenang di rumah, nggak mau kemana-mana, gampang udah pakein kalung emas 5 kilo, gelang kanan kiri di tangan 2 kilo 2 kilo, kaki sekilo sekilo. Saya yang jamin tuh bini nggak kemana-mana. Berat ya. Makanya laki sama perempuan, contoh nih yang paling simpel, laki kalau nangis yang dipegang mata. Pasti, ya Allah, kalau enggak mengkerutkan dahi, ya Allah, berat amat gitu. Nangisnya laki yang dipegang mata, perempuan kalau nangis yang ditutup mulut. Betul nggak Bu? Kenapa? Karena laki-laki kalau nangis tutup mulut, tutup mata, karena dosanya banyak dari mata. Perempuan nangis tutup mulut karena dosanya paling banyak dari lemes dia, cerewet dia. Tuh perempuan, la ilaha illallah. Makanya hati-hati kalau ada laki-laki nangis nutup mulut, cucok jangan-jangan setengah mateng sih. Makanya ya Allah, Bapak Ibu, kadang saya mikir, sekarang Bu, jujur, ini cerita, bini saya kalau marah Pak, saya mendingan diem. Lah ngapain kita ladenin yang begitu? Ribet Bu. Lu santai ngopi di depan, ngomongin baik-baik sini. Ngomong baik-baik enak. Dia juga kan, lu berakin duit 10 juta kelar lu. Iya. Bener nggak Bu? Matre juga. Saya tanya dah ya, ini kan ibu perempuan nih. Saya tanya, tapi jujur ya, jangan ada dusta antara kita nih. Bu, saya tanya, yang namanya perempuan itu sebenarnya matre boleh apa enggak? Di tempat lain kalau saya tanya jawabnya malu-malu Pak. Tidak ada malunya Pak. Lah tapi emang benar namanya hidup di dunia, betul nggak Bu? Duit bukan segalanya, tapi segalanya kudu pakai. Nggak beli beras pakai apa? Duit. Ini lebaran, ngasih duit pakai apa? Ngasih duit pakai duit Bu. Ya Allah. Makanya
makin kesini Bapak Ibu, nah inilah perlunya sosmed banyak belajar. Bapak Ibu lihat kenapa kita makin tua, megang sesuatu tuh makin gemeter, betul ya Pak? Megang gelas udah nggak kayak dulu. Saya Bang, ini cerita ya. Nah nanti ingetin kalau 10 menit lagi ya, atau 5 menit lagi. Saya Bapak Ibu yang berbahagia, umur saya sekarang berapa kira-kira? 50. 44. Saya lahir tahun 79. Udah tua. Dasar wanita. Kedengeran tua. Saya 44. Saya hobi saya Pak, dari saya kecil dulu hobi saya motor Pak. Touring sama almarhum Uje, touring sampai ke Surabaya, ke Bali saya ikut. Makin kemari naik motor makin ciut Pak. Gila ya Allah, dulu itu Masya Allah mau naik motor udah kadang rem saya copot. Saking kencangnya tuh ya, gila ya Allah. Uje kecelakaan tuh kan, masih ingat ya? Mulai saya pikir, kemarin-kemarin teman kecelakaan, teman meninggal, ya Allah, udah payah. Kita kalau megang sesuatu sekarang Pak makin tua makin gemeter. Kenapa? Gemeter lagi nasehatin kita. Apa kata gemeter buat kita? Bang, Pak, jangan terlalu kuat megang dunia lagi Pak. Sebentar lagi dunia bakal ditinggal. Udah, jangan kebanyakan dipegang, kebanyakan berbagi. Sedekah, sedekah, sedekah. Makin tua maka kita dibikin makin kabur sama Allah. Dulu kita lagi muda Bang, umur 25, 30, jernih banget ya. Bohai banget. Dulu, sekarang dari jauh bohai, dideketin kisut. Dibikin kabur, kenapa? Mata yang kabur mau bilang, jangan terlalu fokus melihatin dunia. Tutup mata yang ada di kepala, duniamu akan tertutup. Buka mata yang ada di hati. Sudah waktunya engkau membuka mata yang ada di hati. Lelah sudah, capek sudah. Makanya Bapak Ibu lihat, kita makin tua, teman kita makin dikit. Betul? Lebih muda, wah abang sekarang yang masih pada muda berteman sama siapa aja. Tapi ntar kalau udah 40, 45, 50, berteman udah makin paham kita. Mana yang sebenarnya teman, mana yang nusuk dari depan, mana yang nusuk dari belakang. Tuh. Raffi Ahmad lihat Instagramnya puluhan juta, Facebook dan lain sebagainya. Tapi kalau dia udah pulang lewat perumahannya, itu tidak sebanyak followersnya di Instagram. Paling tetangga jumlahnya ratusan, paling banyak. Masuk rumah lebih dikit lagi orangnya, paling karyawannya puluhan. Masuk ke kamar paling sama bininya sama anaknya. Masuk kamar mandi sendiri paling banter sama bininya. Paham? Paham banget nenek. Kamar mandi sendiri, entar lama-lama juga pasti bakal sendiri. Kamar mandi bini masih bisa ngikut, tapi kalau dia masuk kuburan, bini mana yang mau ikut? Betul nggak Bu? Mana followers yang jutaan? Mana Facebook? Mana Instagram? Mana tetangga? Mana keluarga? Selesai sendiri. Mulai kapan? Mulai kita sakit ngadepin sendiri. Lihat tuh di YouTube waktu Olga begitu benar-benar sakit tuh kepalanya kejar bedah bening sampai ampun Allah sampai nangis Bu. Kita ntar kalau udah mulai sakit sakaratul maut sampai dimakamin sendiri. Itulah kenapa kita disuruh menghadap Allah banyak sendiri di sepertiga malam dengan sholat namanya tahajud. Karena suatu saat kita akan sendiri. Bapak Ibu yang berbahagia, jaga pikiran, dan yang berikutnya nih jaga lisan. Jaga apa? Lisan. Jaga lisan. Setelah jaga lisan, jaga perbuatan akhlak. Kalau nunjuk jangan tiba nunjuk aja. Ikutin Rasul, kalau nunjuk 5 jarinya dibuka. Oh sebelah sana, minimal kayak orang Sunda sebelah sana. Jempolnya nunjuk kan sopan. Ingat nggak dulu belum ada Google Map, kita kalau nyasar di Cianjur sama itu harus nanya, punten alamat sebelah mana? Oh cakep, sabar hati lo
pusat 30 kilo dibilang cakep. Saking sopannya orang Sunda saya dibedah lihat sopan-sopan. Yang itu Betawi. Nunjuk kalau belum pakai bibir belum mantap. Bang, alamat saya itu belah mana? No. Belum aja pakai noh. Orang Betawi ya. Ya cuman yang bagaimana mau udah wataknya sama kayak juga. Sama kayak dia mau apa yang dia mau udah begitu aja. Tuh. Jaga pikiran, jaga lisan, jaga tulisan. Nah, jangan lupa tuh, jaga ketikan. 10 menit lagi. Azan asar. Baik. Jadi itu jaga pikiran, lisan dan tulisan juga perbuatan. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya minta diingetin 10 menit?